Halo, assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pastikan kalian sudah sarapan, sudah sholat duha, dan sudah membaca juz amma bagi yang muslim. Dan pastikan kalian sudah mengirim foto terbaik kalian untuk kalian kirim di grup kelas. Ya, karena untuk absen itu dari jam 7 sampai jam 7.30. Karena untuk lebih dari itu, mohon maaf, itu akan Ibu alfakan. Oke. Nah, kita flashback ke materi minggu lalu, bukan flashback ke mantan lalu, salah. Nah, jadi kalau untuk materi minggu lalu itu tentang penawaran, permintaan, pasar, dan harga. Itu ada di channel YouTube Ibu, jangan lupa di subscribe. Oke. Di situ memang ada tugas harian 2. Nah, itu kalian harus pastikan sudah mengerjakan tugas harian 2. Berarti ada tugas harian 1. Nah, untuk tugas harian 1 pun harus dikerjakan. Oke. Tapi ternyata tadi setelah Ibu cek hanya ada 12 responden atau hanya ada 12 orang dari 22 siswa. Nah, itu selebihnya Ibu nggak tahu ya. Jadi Ibu tidak ada toleransi lagi nih untuk terkait nilai. Jadi nanti pas PTS Ibu harap untuk nilai IPS kalian sudah full. Jadi sebelum PTS nggak ada yang ngejar-ngejar nilai lagi. Dan Ibu juga tidak akan memberikan nilai di H- sekian PTS. Oke, pastikan kalian sudah full sebelum PTS untuk nilai IPS-nya. Paham ya? Nah, oke. Jam pertama hari ini, Senin, mata pelajaran IPS dengan Bu Fauzia, kita akan membahas mengenai, ini ada outline-nya. Yang pertama, peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Nah, ini kita lihat nih dampak positif dan dampak negatif dari peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Kemudian yang kedua, ada peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Nah, ini ada 2 juga, yaitu kreativitas dan kewirausahaan. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas minggu ini. Jadi tolong didengarkan. Walaupun kalian sambil makan, tak apa, yang penting kalian mendengarkan dan simak. Oke? Nah, yang pertama adalah tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini akan disingkat menjadi IPTEK. Jadi IPTEK itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Paham ya? Nah, kalau untuk definisinya, IPTEK adalah sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi ataupun berkembangnya di bidang teknologi itu sendiri. Jadi perkembangan IPTEK dapat memfasilitasi dalam kegiatan usaha hingga usaha semakin lancar dan berakibat meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Oke, ini kayak misalkan si A jualan seblak misalkan ya, terus dia nge-share di status WhatsApp atau status di IG. Nah, itu adalah perkembangan teknologi, karena dulu tuh tidak ada tuh ya kita nge-share jualan kita di sosial media. Jadi hanya pure dari mulut ke mulut gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang dampak positif. Jadi dampak positif apa aja sih dari perkembangan IPTEK itu sendiri? Nah, yang pertama itu adalah memberikan berbagai kemudahan. Jadi dengan berkembangnya IPTEK, jadi mampu membantu manusia dalam beraktivitas. Jadi terutama yang berhubungan dengan kegiatan perindustrian dan telekomunikasi. Namun dari dampak tersebut, perkembangan IPTEK juga berdampak ke berbagai hal seperti kegiatan kehidupan sehari-hari. Misalnya, teknologinya sudah maju nih. Jadi itu membuat jarak yang jauh menjadi dekat, jarak yang dekat menjadi jauh. Jadi kalau misalkan sekarang karena perkembangan teknologi, misalkan kalian ini ketemu sama teman-teman kalian deket tapi merasa jauh karena masing-masing itu yang satu main handphone, yang satu
main game dan sebagainya, itu mendekatkan yang jauh. Nah, ini kemudian menjauhkan yang dekat, itu seperti kalian lebih asik ngobrol sama teman yang benar-benar jauh, itu bisa lewat chatting atau lewat video call dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu mempermudah meluasnya berbagai informasi. Jadi informasi merupakan hal yang sangat penting bagi kita, di mana tanpa informasi kita akan serba ketinggalan. Ya, jadi kalau misalkan dulu ketika ibu masih kuliah, itu masih SMA itu 2011, itu kalau misalkan ibu ada tugas tentang tugas apapun itu ya, ibu harus keluar negeri. Ya, tapi kalau sekarang dengan berkembangnya ilmu teknologi, kalian nggak usah keluar negeri, jadi kalian hanya perlu handphone ataupun laptop ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah bertambahnya pengetahuan dan wawasan. Jadi dengan seiring berkembangnya iptek, peralatan teknologi seperti komputer, internet, dan handphone sudah menjadi benda yang menjamur. Jadi sudah tidak ada batasan si A, si B, si C hanya yang punya gitu. Jadi hampir semua masyarakat yang memang berpendidikan itu sudah memiliki fasilitas tersebut. Jadi inilah pengaruh positif berkembangnya iptek di era globalisasi tentang ilmu pengetahuan dan wawasan masyarakat kita. Namun ada dampak negatif dari perkembangan iptek itu sendiri. Yang pertama adalah mempengaruhi pola pikir. Jadi karena masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang konsumtif atau penasaran serta suka ingin tahu dengan hal-hal yang baru gitu ya. Jadi dampak buruk terhadap pola pikir masyarakat dengan berkembangnya teknologi ini atau komunikasi berpengaruh pada anak di bawah umur. Jadi maraknya jejaring sosial yang ada membuat mereka terjerumus dalam pertemanan yang buruk. Jadi misalkan si A kenalan sama si B lewat Facebook gitu. Dan pasti kalian pernah dengar berita misalnya wanita usia 12 tahun mengalami bla 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 karena perkenalannya di Facebook dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh dampak negatifnya. Kemudian hilangnya budaya tradisional. Nah, ini maksudnya hilangnya budaya tradisional adalah dulu ibu main kalau misalkan main itu mainan tradisional, entah itu congklak, entah itu main karet, entah itu main tiplek. Tapi kalau sekarang karena berkembangnya teknologi, itu mainannya full di gadget semua, FF lah, Mobile Legends, PUBG dan sebagainya. Itu jadi hilangnya budaya tradisional. Nah, kemudian yang ketiga adalah banyak menimbulkan berbagai kerusakan. Jadi karena Indonesia ini dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber istilah dan kosakata, namun karena berkembangnya teknologi ataupun ilmu pengetahuan dan teknologi ini, jadi mengalami transisi ataupun perubahan. Jadi penggunaan bahasa kosakata yang baik dan benar itu menjadi bahasa gaul yang lumrah untuk di kalangan zaman sekarang gitu ya. Nah, kemudian di sini ada peran iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi. Nah, di sini ada yang produksi. Nah, produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu barang. Jadi dalam kegiatan produksi ini gunanya suatu barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lainnya. Nah, dan iptek dapat menunjang kegiatan produksi terutama kebutuhan akan mesin-mesin produksi, bahan baku untuk produksi, dan bahan penolong untuk produksi. Nah, selanjutnya ada distribusi. Nah, kalau untuk distribusi adalah kegiatan ini bisa dilakukan oleh perorangan atau lembaga gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi peran iptek dalam kegiatan konsumsi ini adalah iptek dapat memberikan kemudahan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Oke, sampai sini paham? Nah, selanjutnya adalah tentang peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Oke, yang pertama kreativitas. Tadi sudah dibahas yang pertama ya, kreativitas.
Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru. Itu kreativitas. Nah, apa sih ciri-cirinya? Kita bahas. Ciri-cirinya adalah yang pertama, mempunyai kebiasaan belajar sendiri, kemudian belajar dari kegagalan dan pengalaman orang lain. Yang ketiga adalah bersifat ingin tahu. Yang keempat adalah sering mengajukan pertanyaan yang baik. Yang kelima adalah banyak gagasan atau usulan terhadap sesuatu masalah. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentang kewirausahaan. Jadi kewirausahaan ini berasal dari kata wira dan usaha, di mana wira artinya berjuang dan usaha artinya bekerja. Nah, di sini apa sih peran sebagai kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia? Perannya yang pertama adalah sebagai salah satu jalan keluar untuk memecahkan masalah ketenaga kerjaan. Nah, yang kedua adalah turut membangun perekonomian nasional dengan tidak membebani pemerintah dan masyarakat. Yang ketiga adalah meningkatnya pendapatan masyarakat. Yang terakhir adalah meningkatnya produktivitas faktor-faktor produksi. Nah, kemudian di sini ciri-ciri dari kewirausahaan atau yang dikenal dengan 10D atau 10G. Nah, yang pertama ada dream, yang kedua ada business vision, kemudian ada doors, ada determination, ada dedication, ada devotion, ada detail, ada destiny, ada dollars, ada distribute. Nah, kemudian di sini ada peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Nah, ini ada sektor kewirausahaan. Yang pertama adalah sektor formal, di mana sektor formal adalah kegiatan-kegiatan usaha yang dikelola sedemikian rupa sehingga kegiatannya bersifat tetap atau menjadi tumpuan harapan pengelolaan. Nah, kalau untuk yang kedua adalah sektor informal, di mana sektor informal adalah kegiatan usaha yang bersifat sampingan atau biasanya tidak berbentuk perusahaan serta berbentuk home industry. Nah, wirausahaan. Jadi penting gak sih kita berwirausaha? Jadi kalau menurut ibu penting, karena di zaman sekarang kita dapat memanfaatkan perkembangan ekonomi untuk berwirausaha. Jadi selain itu berwirausaha mampu mengatasi kemiskinan tanpa menunggu pertolongan orang lain, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini ya. Nah, untuk materi yang cukup sekian sampai di sini. Apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan